Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Horas, perkenalkan nama saya Anton Sobirin, manajer PKS Timur, PTP 4 Regional 2, yang bertepatan terletak di Desa Batu Sondat, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Halo Sobat Planters sekalian, kita jumpa lagi pada topik berikutnya, yaitu manajemen fungsional. Manajemen fungsional dibagi atas 4 bagian. Yang pertama, strategi fungsional bidang SDM. Yang kedua, strategi fungsional bidang keuangan. Yang ketiga, strategi fungsional bidang pemasaran. Dan yang keempat adalah strategi fungsional bidang produksi dan operasi. Baiklah Planters sekalian, kita masuki pada bidang pertama, yaitu strategi fungsional bidang SDM. Strategi fungsional sumber daya manusia akan sangat berkaitan dengan pengelolaan karyawan dalam suatu organisasi. Manajemen sumber daya manusia memiliki fungsi, tugas, dan ruang lingkup. Fungsi manajemen sumber daya manusia berperan mengatur berbagai instrumen agar aspek sumber daya manusia perusahaan terkelola dengan baik. Perencanaan sumber daya manusia, perencanaan pemberian kompensasi pekerja, pelatihan dan pengembangan training, perencanaan karir, evaluasi dan penilaian kinerja, serta perekrutan dan pemberhentian pekerja adalah suatu siklus daripada strategi fungsi bidang sumber daya manusia. Kita masuki poin yang kedua, strategi fungsional bidang keuangan. Strategi fungsional keuangan adalah ilmu bidang keuangan untuk mengkaji, mengatur, dan menganalisis sumber daya keuangan di perusahaan yang berkaitan dengan bagaimana memperoleh dana, mengelola dana, dan mengalokasikan dana dengan tujuan memberikan profit dan kelangsungan usaha suatu perusahaan. Fungsi strategi keuangan perusahaan yang pertama, merencanakan pengeluaran, melakukan distribusi aset dan efektif, menganalisis dan mengelola risiko, mendokumentasikan keluar masuknya uang, menunjukkan proyeksi pertumbuhan aset masa depan. Dimensi strategi fungsional keuangan dibagi atas 4. Dimensi keuangan terdiri dari restrukturisasi modal, restrukturisasi hutang, dividen dan stock price, leverage buyout, merger and acquisition, stock buyback. Kemudian dimensi biaya dan laba, restrukturisasi biaya, optimalisasi profit, optimalisasi price, optimalisasi volume. Yang ketiga yaitu dimensi investasi, terdiri dari investasi dan divestasi. Dan yang terakhir adalah dimensi aset, yang terdiri dari optimalisasi aset, penguatan aset, dan reduksi aset. Baiklah Sobat Planters sekalian, kita masuki bidang yang ketiga, yaitu strategi fungsional bidang pemasaran. Peran fungsional pemasaran adalah mencapai sasaran perusahaan dengan menghasilkan penjualan produk ataupun jasa yang menguntungkan di pasar sasaran. Strategi fungsional pemasaran harus menjadi pedoman para pengambil keputusan dalam menentukan siapa akan menjual apa, di mana, kepada siapa, berapa banyak, dan bagaimana caranya. Menurut Pierce dan Robinson, strategi ini biasanya meliputi 4 komponen, yaitu produk, price, place, and promotion. Dan yang terakhir kita masuki strategi fungsional bidang produksi dan operasi. Manajemen operasi didefinisikan sebagai desain, operasi, dan peningkatan sistem yang menciptakan dan memberikan produk serta layanan utama perusahaan dari hulu dan ke hilir. Faktor yang mempengaruhi hulu diantaranya itu kondisi tanah, bahan tanam, manajemen dan operasi. Sedangkan faktor yang mempengaruhi hilir diantaranya bahan baku dan kondisi pabrik. Baiklah Sobat Planters, untuk kali ini cukup sekian yang dapat kami sampaikan mengenai topik manajemen fungsional. Kita jumpa lagi pada topik berikutnya. Salam.